Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna minfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wabadu ingkang kami muliakan sesepuh dari Rono Kiwono saha dan hadirin hadirat. Alhamdulillah, bersyukur di mata Allah Subhanahu wa taala kita diparingi kenikmatan yang paling agung, kenikmatan terbesar menika kenikmatan iman. Dengan nikmat iman menika ajeng menyelamatkan diri kita dengan manusia dunia akhirat. Dan setelah nikmat agami atau nikmat iman, enten nikmat ingkang sangat besar, inggih punika nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sedang paling sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas, asy-syihhatu wal faragh. Ada dua nikmat besar yang kebanyakan manusia merugi karena tidak menggunakan dengan baik. Ini punika nikmat sehat dan faragh waktu luang. Pinten begini kesehatan? Berapa harga kesehatan? Tidak ternilai. Menawi kita ditawari dados presiden, tapi selama jadi presiden menika sakit gigi terus, utawa jadi rakyat biasa tapi bagas waras. Ini faks. Seandainya kita ini dalam keadaan kekurangan atau kemauan, tidak ada sama sekali bahkan yang dimakan, kemudian ada orang datang mau membeli ginjal kita atau mau membeli jantung kita dengan harga triliunan, ada dijual betul? Alhamdulillah kita sekalian paling sehat. Hadirkan Allah, Allah Subhanahu wa taala ingkang kita akan sedanten yang ada mereka sampun membuat keputusan pilih kedamaian kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat hanya dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah. Di sini menggunakan kata man. Seperti para santri tahu bahwa man ini adalah man syartiyah, menunjukkan mana umum, siapapun, tua muda, miskin kaya, orang desa, orang kota, pejabat maupun rakyat, konglomerat maupun orang larang, wong cacat maupun orang sehat, yang taat kepada Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan rasulnya, faqad faza, maka benar-benar menggunakan qad ini penguat juga. Faqad faza, benar-benar beruntung, benar-benar berjaya, fauzan azima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Jadi hadirin rahimakumullah, ini pesan dari Allah, pemberitahuan dari Allah yang maha tahu atas segalanya dan pencipta segala yang ada, bahwa kemenangan kita, keberuntungan kita hanya dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini bukan kemenangan yang kecil, bukan. Allah yang mengatakan, Allah yang maha besar mengatakan fauzan azima, keberuntungan yang besar. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana kita senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ini maksudnya kelola cuma lagi semangat. Saat menikah melalui kita bersani tempat-tempat hiburan, kata kalau sendiri tempat-tempat wisata. Riyen sebelah aku dia mentak saya ini kok dari ngeten niku nopo niku. Saat ini pun patah niku nopo warung-warung enten balu gajah, enten balu nopo maling rame ngono. Di daerah Gembel bermunculan itu tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, dan itu kebanyakan ramai. Ini menunjukkan apa? Tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata semakin ramai. Ini menunjukkan
Menunjukkan apa? Menunjukkan uang joget gede bisa juga. Menunjukkan apa lagi? Semakin sedikit orang yang bahagia. Jadi grafik ketidakbahagiaan atau kegalauan ataupun kecemasan, stres, bahasa kasar depresi itu semakin meningkat. Sehingga mereka butuh healing, butuh datang tempat ini, tempat itu, pengen delok Srengenge, pengen delok gunung, pengen delok tanduran, ben fresh, ben happy. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi satu sisi itu menunjukkan tingkat kegalauan itu semakin meninggi. Dan Allah tidak menempatkan ketentraman kita di tempat itu, tapi Allah katakan seperti yang tadi di ayat yang lain Allah sampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah, ingatlah, ketahuilah, sampai semacam itu Allah memberikan pesan kepada kita. Allah, ini ingatlah, ketahuilah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ini disebutkan lebih dulu itu untuk menunjukkan hasad atau pengkhususan atau pasal. Allah bidzikrillah, maka ada tambahan makna hanya bidzikrillah, dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati akan tenang. Ketenangan hati tidak bisa dicapai hanya dengan materi-materi itu, enggak. Nek senang secara indrawi bisa, tapi ketentraman yang sejati enggak mungkin bisa. Allah yang mengabaikan. Maka orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah, zikir itu maknanya masih taat kepada Allah, mengingat Allah, belajar ilmunya Allah, maka hati akan tenang, jiwa akan damai. Allah yang maha tahu persis tentang kondisi manusia. Dalam diri kita ini ada dua unsur apa? Jasmani kali rohani. Nek jasmani, makmani jasmani kita suka luang, tinggal dipundidanakan, enten minuman, enten kopi, enten kaki tiga, terus macam-macam niku. Enten teh, enten apa? Niku jasmani. Nek makmani jasmani berkurang, jasmani aja kurus, sampai tingkatannya makin kurang gizi, sampai nanti bisa sakit. Kapan? Ketika jasmani tidak diberi gizi yang pas, makanan yang pas. Demikian juga rohani. Makanan rohani ini apa? Makanan dari langit, yakni apa? Dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan itu adalah taat kepada Allah. Makanannya adalah sholat, zikir, baca Al-Quran, berbuat baik, silaturahim dan yang lain. Maka itu akan menguatkan rohani. Sebagaimana kita memiliki sakit, pas sakit, makanan semua macam-macam pas berdoa ini rasanya enak apa betul? Ya pas sakit, buatan enak, pahit semua betul. Padahal hari-hari biasa, yang lain makan nikmat banget itu. Ono semongko, ono sate, ono kuyu, ono macam-macam pas berdoa ini. Tapi yang lebih sakit, semuanya jadi gak enak. Demikian juga ketika rohani kita memiliki sakit, maka amalan-amalan makanan-makanan rohani mereka tidak merasa nikmat. Mau sekotan buka halaman matanya ini stabil, tapi dia mengototi HP, tiktokan, IG-nya, masya Allah berjam-jam sambil berbaring ini ngantuk pak. Mengapa? Nek zikir berat, mau Quran berat, majelis ilmu berat, menghadiri jamaah, melangkahkan kaki itu berat. Karena apa? Rohani kita ini sakit, sehingga yang aslinya enak jadi terasa pahit, terasa tidak enak. Makanya yang juga perlu segera diobati. Obati pun diantaranya adalah dengan taklim, dengan belajar, dengan zikrullah. Hadirin rahimahullah, wonten ing surat Ali Imran ayat 133, bahwa merah saja yang sebelah ini kan, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah. Ini fa'ala yufa'ilu, ini menunjukkan cepat-cepatan, seolah-olah berpacu. Wasari'u, bergegaslah ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian. Ini Allah perintahkan pun cepat-cepat menuju ampunan.
maknanya pun apa? Maknanya pun bahwa kita manusia selain Nabi itu nggak selamat dari dosa. Maka segera menuju ampunan Allah, karena yang akan menjadi penghalang kita sampai ke surga adalah dosa yang kita lakukan. Maka Allah perintahkan bergegas menuju ampunan Allah. Ulama tafsir menjelaskan apa ini yang mengantarkan datangnya ampunan Allah. Di antaranya adalah tobat, di antaranya istighfar, di antara amal-amal kesayangan, di antaranya pun sholat berjamaah. Sinten tiyang ingkang sampun wudu di rumah, kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid untuk berjamaah tunggu sholat, maka satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Jadi termasuk menghapus dosa, melangkahkan kaki menuju tempat berjamaah. Hadirin rahimahullah. Tinggal buatan ini, buatan ibu panitia daripada belum lagi serak, buatan lagi manusia yang repot yang juga. Kita maghfiratin minrobikum menuju ampunan Tuhan. Terus kita ini nggak bisa lepas, sebaik apapun kita nggak lepas dari dosa. Sehingga apa? Ketika sampun selesai salam, itu yang dibaca Rasulullah menjelaskan dalam surah itu disampaikan, begitu selesai sholat langsung Rasulullah istighfar, astagfirullah, 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 atau ada gaji yang lainnya. Ini setelah taat ketaatan terbesar itu sholat di antara itu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Tapi setelah sholat Rasulullah istighfar. Istighfar itu permohonan ampun. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam ketaatan kita ini masih ada kesalahan juga di hadapan Allah. Maka perlu istighfar. Bahkan itu Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, hajat kita terhadap istighfar setelah melakukan taat lebih besar daripada hajat kita melakukan istighfar setelah maksiat. Itu Athaillah As-Sakandari. Kenapa? Karena biasanya orang itu ketika taat merasa wis hebat, merasa taatnya wis maksimal, wis top. Padahal di balik taat kita ini kadang menyisakan ketidaksempurnaan. Kita nek pas sholat eling kali Gusti Allah, langkung kata nopo eling kali liyane. Jujur mawon. Kali liyane ingkang nganggo kata. Nah ini perlu diistighfari. Langsung gitu. Masyaallah. Mohon maaf. Enggak mungkin keluar ini dulu. Lanjutkan ke ayat tadi, maghfirah, ampunan dari. Jadi kita ini sangat-sangat butuh kepada ampunan Allah. Rasul yang sudah maksum mengajarkan kepada kita, Rasul senantiasa bertobat, bahkan banyak istighfarnya. Dan bahaya yang paling besar bagi manusia itu apa? Kalau sekarang kita atau beberapa waktu mengalami bencana macam-macam. Di Bekasi itu apa? Banjir bandang, Bogor, Demak, Semarang, banjir, nek luar negeri sana enten kebakaran macam-macam, enten gempa. Itu bencana-bencana ini. Tapi sebetulnya ada bencana yang lebih besar bagi diri kita. Bencana yang paling mengerikan bagi diri kita manusia. Apa itu? Bencana apa yang paling besar bagi manusia? Bencana apa itu? Bencana terbesar yang menimpa pada diri kita adalah dosa yang kita lakukan. Karena apa? Dosa ini kalau nggak sampai mendapatkan ampunan dari Allah, dibersihkan di neraka. Itu di akhirat. Di neraka, dosa itu menghalangi keberkahan rezeki, mengganggu yang lainnya, mendatangkan murka Allah. Kita sampai sarang-sarang sering mirang bagaimana kaum Ad dibinasakan, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut dihancurkan gara-gara apa? Gara-gara dosa yang mereka lakukan. Maka bencana terbesar yang menimpa diri kita ini adalah dosa yang kita lakukan. Maka Allah perintahkan, wasari'u, bergegaslah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian. Rob kalian menggunakan kata Rob. Rob itu berbeda dengan ilah. Ilah itu maknanya ma'bud yang disembah. Kalau Rob itu pencipta, pengatur, pemelihara atau pemilik.
Allah yang menciptakan semuanya. Bersegeralah menuju ampunan Allah dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. Wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ardh, dan menuju surga baru setelah ampunan menuju surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh, luasnya atau lebarnya, sebagian ulama tafsir menjelaskan ini ard itu lebar, bukan tul. Lebarnya selebar langit ini jamaah dan bumi. Begitu luasnya lah apa ini surga yang Allah perintahkan kita bergegas ke sana. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah sudah menyediakan surga. Maknanya apa? Surga sudah ada, ya sudah ada. Nabi Adam berasal dari surga. Kemudian bagaimana sifat orang yang bertakwa? Allah jelaskan lagi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu atau yang mereka itu menginfakkan sebagian hartanya. Di ayat yang lain, mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, fis-sarra wal dharra. Sarra jadi dalam kitab Tafsir Munir Syarah Al-Zuhaili menjelaskan, menyikir pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pakar tafsir dari kalangan sahabat. Dia mendapatkan keluasan ilmu tafsir, keluasan ilmu berkat doa Rasulullah karena dia khidmat kepada Rasulullah. Ibnu Abbas menafsirkan kata as-sarra ay al-yusr, kemudian dorong al-usr, di saat mudah maupun saat yang susah atau sulit. Ini sifat orang yang bertakwa yang akan diberi surga tadi. Yang pertama, menginfakkan sebagian yang Allah berikan, baik di saat mudah maupun susah, pas sugih, pas duit atau pas kekurangan. Lu kekurangan kok bisa? Bisa. Hadirin rahimakumullah, menawi kita lihat saat ini kasus-kasus yang menimpa negara kita ini gara-gara apa? Korupsi kok sampai triliunan ini. Sak triliun niku nek dihitung, niku nek dimakan sehari 1 juta, niku 1 juta hari. 1 juta hari nek ditawar nang dihitung piyambak bagi 300.000. Niku sak triliun. Padahal enten ratusan triliun sing dikorupsi. Kok bisa 100 itu? Karena enggak dibiasakan infak. Maka perlu kita ini melatih diri kita. Meskipun sebagian orang itu nek ditawari sampai ini pengen diberi atau pengen mengawai, pengen diberi atau pengen memberi. Secara umum orang itu nek ditawari pengen apa? Pengen diberi. Karena nek diberi tambah rata loh, ini benar. Itu secara umum. Tindakan gembel ini kok ada yang meri. Kalau kok kita daftarnya mana kok di nomor ini. Nah ini, aku kita opo ya, kita malah diberi, aku pernah diberi. Maka itu sekalian ya. Maka khususan untuk keturunan Mbah Romo ini kita latih punya mental untuk memberi. Nak mentalnya kok pengen diwehi, siap-siap diinjak-injak, siap-siap digilas, siap-siap dikeloli. Bukti ini apa? Kalau ini gagal pas pemilu, pilpres kok pilek dong duit rebutan nih. Saat ini setelah mereka punya kekuasaan, saat mau menjerit, mau teriak, terserah, kamu sudah saya beri itu. Tapi nak mentalnya kuat, tidak terpengaruh. Ngomong baik orang baik. Maka kita perlu latih supaya kita ini mentalnya adalah mental memberi, bukan mental senang diwehi, bahkan rawehi malah protes marah. Itu mental mafia, mental dijajah, mental tidak. Maka perlu dilatih. Anak-anak kita perlu dilatih untuk berbagi. Tiap Jumat kawan itu mengisi kota. Supaya apa? Supaya terbiasa. Nah, orang kesusahan diajari. Supaya begitu mudahnya nanti orang awal orang hitung ngomong semili dan kabar gembira di hadapan Allah yang dinilai setelah iman dan ikhlasnya bukan jumlahnya,
bukan jumlah yang diinfakkan berapa, tapi yang dinilai adalah rasio kepada kepemilikannya, perbandingan dari yang dia miliki. Suatu saat dalam perang Tabuk, ini perang yang sangat masalah, perjalanan yang sangat jauh pas musim panas. Pada saat itu orang Islam memang masih dalam kesusahan. Rasulullah memberikan motivasi untuk berinfak. Maka pada saat itu Umar membawa harta, Abu Bakar membawa harta, Utsman membawa harta. Umar membawa harta yang banyak, kemudian melihat bawaan Abu Bakar itu sedikit. Maka dalam hati Umar bin Khattab terbesit, kalau saya bisa mengungguli amal Abu Bakar, saat inilah saya bisa mengungguli, karena dia hanya membawa bawaan sedikit dan saya lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Ketika di hadapan Rasulullah ditanyakan, berapa yang kamu tinggal wahai Umar? Yang saya tinggal adalah separuh dari yang saya bawa. Abu Bakar ditanya, berapa yang kamu tinggal? Allah dan Rasulnya di kokabe sing ono. Terus menang situ Abu Bakar. Bahkan ada kalanya infak 10.000 atau bahkan 1.000 bisa mengalahkan yang infak 1 juta. Karena apa? Sing 1.000 gadai duit 2.000, berarti berapa? 50%. Sing 1 juta, duit 3 juta, berapa? Sepertiga di hadapan Allah. Pahalanya banyak yang infak 1.000. Itaku walau bisiki tamrotin. Itaku walau bisiki tamrotin. Pelihara diri kalian dari neraka meskipun hanya sedekah dengan separuh biji kurma, dan kurma separuh di sedekah. Ini bisa meredakan atau menghilangkan dari api neraka. Sampai segitunya Rasulullah memotivasi untuk sedekah. Jadi gak ada alasan aku lebih suka setelah sedekah. Sampai punya 1 kurma masih bisa dibagi 2, punya 1 botol air masih bisa dibagi 2. Ini sifat orang yang bertakwa yang akan Allah jaminkan surga itu adalah yang infak dalam keadaan mudah, susah, lapang. Dalam ayat yang lain dijelaskan siang, malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka Gus Fah itu pernah menjelaskan ayat ini. Saya kadang kalau punya duit dibagi 4. Sebagian saya infakkan untuk siang, sebagian malam, sebagian sembunyi-sembunyi, sebagian terang-terangan. Jadi kalau itu 1.000 kata beliau, selalunya itu dipakai waktu siang, selalunya malam, selalunya sembunyi-sembunyi, selalunya namanya itu terang-terangan. Ya kurang lebih, tapi pernah mengamalkan ayat itu. Maka rahimahullah, kami mengawali mereka tadi Mas Kaul Zainal menyampaikan sing ajar usul ke, jadi kesempatan itu menyampaikan, tapi itu usulan yang harus diterima. Tadi saya dengar ada 1-2 juta ya, Lampung. Ini sekedar usulan. Dari 2 juta itu seandainya 1 juta ini diinfakkan di jalan Allah, entah itu masjid, musola, TPG atau yang lain atas nama ini Bamirono Dirono, maka semuanya akan mendapatkan bagian. Berapa persennya akan dapat bagian. Ini seandainya setuju. Jadi sebagian dari 2 juta itu berapapun ada yang diinfakkan. Bahkan kalau bisa per tahun memang kita sengaja menyisakan untuk itu. Sehingga kita ini bareng-barengan lumayan loh. Atas nama kalau Dirono 1 juta ya aku juga infak 1 juta lah ya mikir pingin itu. Aku infak 1 juta aja mikir tenanan itu. Sepisah nek lawono, sepisah kadang menuju segi kebutuhan warna-warna, tapi nek bareng-bareng ini tanpa terasa. Tapi ini sebatas usulan di luar mau juga ini. Jadi rahimahullah, maka dengan infak ini maka Allah akan berikan keberkahan, kemudian sing angsal pahala itu, sing dipuji Gusti Allah itu, sing nampa infak napa sing infak. Sing didongake malaikat tiap esuk, sapa sing infak dimintakan kepada Allah untuk diganti. Sing infak atau sing diinfaki? Sing infak. Maka ini perlu kita latih dan kita perlu yakin bahwa sedekah itu burhan, sedekah itu burhan, bukti keimanan, yakin Allah pasti ganti rezeki saking Gusti Allah, dan harta kita yang sejati yang telah diinfakkan di jalan Allah. Jangan memandang rendah cuma saya itu diukur akan, bukan, mungkin saya bagi kita, tapi bagi yang lain bisa bermanfaat.
maka kita perlu mengasah kepekaan kita, kepedulian. Misalkan kita di jalan, di pasar, melihat ada orang yang mungkin jualan yang kita nggak butuhkan, tapi kita keluarkan duit bukan semata-mata untuk beli dagangannya, tapi untuk membantu dia. Kita beri meskipun nggak kita untuk makan diri sendiri, mungkin kita bisa bagi yang lain. Dengan semacam itu kita akan menumbuhkan kepedulian, dan selama 1 bulan penuh puasa kita di antara bulannya adalah ada kepekaan rasa, kepekaan sosial. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ayat seterusnya, balkadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan nyimpen ngempet al-ghaidh niku al-ghaidh ampak asyadul ghadab, kondisi yang marah yang begitu tenanan gitu, tapi ditahan boten dilepas. Nah ini di bulan Ramadan biasanya sebelumnya ada kesalahan ini tadi itu, mungkin bocor, ditegur, dibusak, saling memaafkan. Balkadhiminal ghaidh, menahan amarah, jadi arep lesu yang ditahan. Ini termasuk akan mendapatkan balasan surga. Angel apa? Ya angel itu. Mangkel kok itu. Kadang dihina, kadang diganggu, kadang niku atau dimaafkan ini. Atau ini ditahan amarah ini. Nah, yang niku waktu menahan amarah, terus menahan amarah, niku mungkin akan menjadi level berikutnya, yakni halim. Ini bahasa Indonesia penyantun, tapi penyantun ini kadang diartikan memberi. Tapi kalau mana film dalam bahasa Arab itu, orang yang sudah melatih diri senantiasa menahan amarah sehingga terbentuk sifat tidak gampang marah. Ini level berikutnya. Apakah marah itu salah? Senantiasa salah? Tidak. Ada marah yang mesti harus marah, tapi ada kalanya yang harus menahan marah. Kapan? Lihat keadaan. Apakah Rasulullah pernah marah? Oh, Rasulullah pernah marah. Kapan itu? Ketika agama dirinya, ketika syariat dinistakan, Rasulullah itu marah. Ketika saudara muslimnya dihinakan, Rasulullah marah. Ada seorang sahabiah, anaknya Abu Lahab, namanya Barah. Dia itu Islam, tapi gara-gara ayahnya itu Abu Lahab, maka ada sebagian orang muslim yang mencaci maki darah gara-gara anaknya itu, apa ayahnya itu Abu Lahab. Maka Rasulullah mendengar, Rasulullah marahnya bukan main. Menghina dia sama dengan menghinaku. Maka bukan berarti marah itu nggak boleh sama sekali, enggak. Marah yang tepat itu berpahala. Marah fillah, marah karena Allah itu berpahala. Tapi semarah jadi berantakan itu bukan karena Allah, sidik-sidik marah. Misalkan bojone gebetan kurang lebih marah langsung buatnya goblok. Ini marah yang macam. Atau sebaliknya, bojone bali bawa sidik, dia langsung bulat duit. Marahnya tadi marah yang membuat berantakan. Ini perlu ditahan. Tapi anak ibu disenani, nah ini perlu yuk, supaya membuatkan kebablasan. Kadang saat ini yang sepuh cok nopo manut anak, sehingga ada istilah nopo kebu rusul budal. Nenggen pulau lihat jenggelok budal, kalau pulau urip buatan nenten budal. Yang bagus itu dengan budal. Nah ini kita saya budal nih. Saya ini ganti traktor, jadi lalu budal traktor. Itu betul. Tasnya tadi, juga tasnya tadi. Tasnya, tapi bukan sebanyak ini. Enten istilah kebun subudel. Kenapa artinya wong tua manut anak? Ini tidak pas. Dia ono kalane keturut pinune anak dituruti, tapi ono kalane direm. Turi terus nanti jadi anak enggak benar. Tapi dikekang terus juga anaknya nanti rusak. Maka ada kalanya marah kalau memang itu menuntut untuk marah kepada anak, ada kalanya memaafkan, itu kondisional. Berikutnya wal'afina 'anil nas, dan memaafkan di sini menggunakan kata anas, bukan al-muslimin, bukan al-mu'minin. Itu menunjukkan manusia siapapun, muslim, mukmin, kafir. Itu orang yang memaafkan kesalahannya itu sangat-sangat istimewa. Rasulullah SAW dalam perang Uhud awalnya menang, tapi gara-gara ada beberapa rombongan pasukan panah yang tidak taat atas pesan Rasulullah,
meninggalkan semua perintah, akhirnya kondisi berbalik. Pada saat perang Uhud itu, Khalid bin Walid yang pada sebelum Islam mengambil alih posisi, akhirnya Rasulullah pun terluka, 70 sahabat meninggal. Sahabat yang sangat hebat pada saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah itu meninggal, ditombak oleh Wahsy. Wahsy itu wong Habsyi, memang ahli tembung, ahli lubang, dibayar kan mateni Hamzah kali wong kafir karena jadi budak mau dijanjikan merdeka. Maka setiap pergerakan Hamzah itu diawasi oleh Wahsy. Ketika dia langsung tombak mati. Kemudian setelah itu jasad Hamzah dicabik-cabik. Dalam satu versi kitab tarikh, dibedah jantungnya dikunyah oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Tapi meskipun Wahsy sudah membunuh pamannya, Hindun telah mengunyah-unyah jantungnya. Sampai itu Hamzah, ketika mereka ini mau masuk Islam, dimaafkan. Wahsy datang kepada Rasulullah, dimaafkan. Akhirnya Wahsy pun masuk Islam, Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam, dimaafkan. Koyo ngopo mangkeli pamane dhewe dipateni karo Wahsy, dibedah perutnya. Tapi Rasulullah memaafkan. Akhirnya Wahsy Islam, dan kompensasi dari Wahsy, dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku-ngaku nabi. Ini kepemaafan Rasulullah yang luar biasa. Memaafkan itu sifat yang istimewa. Bahkan ini merupakan namanya pun Allah Al-Husna, Al-Afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibunda Aisyah pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini malam Qadar atau Lailatul Qadar, apa yang mesti saya perbanyak? Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah, bacalah ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya aku maha pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Ini pentingnya kita ini memaafkan kepada saudara-saudara kita. Dan biasanya di negara kita ada tradisi tradisi saling memaafkan. Ini tradisi yang bagus, meskipun ada orang lain mengatakan nggak ada pada zaman Nabi dan sebagainya, nggak perlu digubris orang model kayak gitu. Ini tradisi baik, para ulama yang berkali-kali itu sudah merestui, bahkan menggalakkan omongan orang-orang macam itu nggak usah digubris. Sama dengan omongan orang-orang yang mengajak benci kepada keturunan Rasulullah, nggak usah digubris. Mereka gembar-gembur, habikin bisa semuanya palsu ini dan itu, nggak usah digubris. Orang itu akan menjauhkan kita dari sahabat Rasulullah SAW. Yang membawa ke tempat kita agama ini adalah orang-orang itu. Para dai di antara mereka adalah para habaib, keturunan Rasulullah SAW. Nanti Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah, dari Sayyidina Hasan silsilahnya itu. Maka orang yang membenci kayak itu nggak akan percaya kepada Imam Mahdi, karena Imam Mahdi adalah keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali sampai kepada Rasulullah. Nggak usah ikut-ikutan yang model kayak itu. Ikut ulama yang lurus, Mbah Hashim Asy'ari, ulama-ulama yang jelas sangat keilmuannya, keikhlasannya sudah teruji. Hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk apa? Untuk meningkatkannya tadi. Kemudian ditutup ayatnya, Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Ulama menjelaskan ihsan ada dua, ihsan dalam ibadah kepada Allah langsung, dan ihsan ketika berinteraksi berhubungan kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia yang paling berhak mendapatkan ihsan siapa? Kedua orang tua kita, wa bil walidaini ihsana. An Abi Hurairah qala, ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasulullah, siapakah yang aku berbakti kepadanya? Kepada siapa aku berbakti kepadanya? Qala ummah. Qala summa man, kemudian siapa? Rasul mengatakan summa ummah. Qala summa man, qala summa ummah, summa abar. Ada seorang datang kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Rasul menjawab, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ayahmu. Ibu mendapatkan perhatian lebih dari Rasulullah. Ulama menjelaskan karena ibu lebih banyak menanggung kesusahannya ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui. Satu pendapat seperti itu. Pendapat yang kedua, karena ibu adalah lemah dibanding yang ayah, maka perlu mendapatkan perhatian lebih. Wabil walidaini ihsana, dan balasan yang akan dikabulkan cepat oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kembalikan balasan buruk adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian apalagi menyambung kerabat kita. Maka nabi billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada hari akhir, maka hendaklah silaturahim. Rahim itu siapa? Rahim itu adalah semua kerabat dari jalur ayah maupun jalur ibu. Silaturahim. Ini makna aslinya. Cuma dalam bahasa Indonesia sudah mengalami perluasan makna. Jadi pokoknya kepada siapapun datang yang namanya silaturahim. Enggak usah disalahkan, itu karena perluasan makna dalam bahasa Indonesia. Mau pakai silaturahmi, silaturahim, kalau sudah jadi bahasa Indonesia enggak usah disalahkan. Kecuali kita mau mengambil bahasa Arab aslinya. Karena ketika sudah masuk bahasa Indonesia itu jadi bahasa Indonesia. Misalkan alim, orang berilmu itu alim. Padahal alim dalam bahasa Al-Quran apa? Adabun alim, ya kan? Adabun alim, siksa yang pedih. Tapi dalam bahasa Indonesia alim, alim. Tapi tidak dikenal alim, karena dalam bahasa Indonesia huruf ain itu susah. Maka hampir semua huruf ain diganti dengan a. Tidak usah disalahkan. Ada istilah salam taklim. Ada kalau bahasa Arab kan taklim itu alama ya'limu taklima. Aslinya salam taklim. Cuma mengucapkan zo itu susah. Akhirnya jadi salam taklim. Mohon maaf lahir itu bahasa apa? Kalau mau cari bahasa Arab itu di kamus gak ada, itu kamus Munawir yang gendut itu laharo malah lahar. Itu dari kata doharo, dohir. Cuma susah lisan kita mengucap zohir, maka diganti lahir. Lafal itu susah dari kata lafzun, lalim dari kata zolim. Jadi kalau sudah masuk bahasa Indonesia nggak usah diurutkan mau silaturahmi, mau silaturahim. Kembali kepada yang tadi, kita perlu silaturahim dalam makna menyambung berhubungan baik kepada kerabat dari jalur ayah kita dan dari jalur ibu kita. Dalam satu hadis disampaikan, dalam Sahih Bukhari disampaikan, man ahabba ayyub satolahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahim. Dilapangkan rezeki ada beberapa penafsiran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan panjang di Fathul Bari itu. Demikian juga dipanjangkan umurnya. Umur kan sudah ditetapkan, kok dipanjangkan maksudnya gimana? Ditambah atau gimana? Beliau menjelaskan ada dua pendapat. Yang pertama adalah diberkahi umurnya. Umurnya tetap misalkan tidak tahu tetap tidak tahu, tapi dengan silaturahim itu diberi keberkahan sehingga bisa menggunakan waktunya dengan baik, sehingga karena kebaikannya banyak meskipun meninggal masih dikenang kebaikannya. Sampai saat ini para wali, para ulama, orang-orang baik terus saja dikenang kebaikannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, memang betul-betul ditambah umur. Jadi 1 tahun jadi 105 atau yang lain. Terserah Allah, fa'al lima yurid. Allah terserah Allah berbuat. Hadirin rahimahullah, maka marilah kita sama-sama tingkatkan hubungan baik kita kepada Allah dan hubungan baik kita kepada semua manusia. Kemudian yang terakhir, anak-anak kita yang sudah punya anak, yang belum semoga segera, yang masih lajang semoga segera dapat jodoh yang soleh. Anak-anak kita perlu kita persiapkan sebaik mungkin pendidikannya, terutama agamanya. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara apa? Ay'alimu, ajarkan kebaikan, ajarkan keimanan. Gimana caranya? Kalau kita nggak bisa mengajarkan sendiri, masukkan ke madrasah, nanti masukkan pesantren atau masukkan sekolah khusus pesantren. Sampai ulama itu menyampaikan, jangan biarkan orang lain mengajari Fatihah anak kalian.
Niku anda pesan yang dulu, jangan biarkan orang lain mengajarkan Fatihah anak kalian. Niku maksudnya bro, maksudnya ajarin dewi gitu loh. Jangan diajarkan ke orang yang kamu ajari semampu kamu, baru nanti diajarkan oleh orang lain yang apa-apa. Tapi paling enggak kita sudah berperan mengajarkan Fatihah anak-anak kita. Karena jenenge Fatihah itu ampuh banget. Nek ngono pengin niku. Minimal pengin pitu rasane ra salat sunah. Nek ngendi orang NU iki Fatihah ge bener. Tahlilan Fatihah ping 20 nek duduk. Gitu, lepas salat Fatihah, lepas dungo Fatihah. Bahkan enten sing nggih penutup juga Fatihah. Monggo kita tutup acara penyuwun kanthi waosan Al-Fatihah. Banyak Al-Fatihah itu kan pembuka, tapi dinutup juga nih, dan nggak diprotes. Monggo kita tutup acara penyuwun kanthi waosan Al-Fatihah. Loh, Al-Fatihah kan pembuka, tapi dinutup juga, ya harus protes. Maka kita perlu mengajarkan Fatihah anak kita semampu kita, baru nanti dipraktekkan kepada orang lain supaya kita dapat jariah dari bacaan Fatihah anak kita. Maka anak yang sudah usia 7 tahun nanti untuk sholat usia 7 tahun ini kelas 1 dipaksa, bukan dipaksa, pokoknya kan diberitahu sholat. Nanti 10 tahun kok tinggal di sholat gini loh, kan mukul. Itu Rasulullah manusia paling pengasih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi pendidikan sedemikian itu, karena kalau orang itu sudah, anak itu sudah disiplin sholat, maka apa nih bu? Lek ajeng jogo itu insya Allah terus nih. Saat ini kita di sini, enten anak usia 1 tahun, bocah usia 1 tahun, 40 tahun sudah tahu orang sholat. Itu kalau ditarik ke bawah usia 7 sampai 15 tahun nggak dilatih sholat kalau yang ngaku dan sing terjebak kepada pergaulan ini bagus kenal narkoba, kenal itu biasanya orang sing rambut bersolat. Maka penjagaan sholat Nabi betul-betul serius banget sampai 10 tahunan dari balik kan ibu. Ini ganti sholat kan mantul ibu. Tapi mukulnya ulama menjelaskan wajib balik, tidak sampai melukai. Tetap orang ben kampung, tapi lebaran anak itu jadi lurus. Ibnu Abdullah menyampaikan man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang awalnya maka cemerlang endingnya. Kenyataan yang ada nih loh, wong sing awalnya apik terusnya akan apik, awalnya elek terusnya elek, kecuali sithik sing awalnya elek jadi apik ono tau kan, sing awalnya apik jadi elek ono enten. Tapi tau kan sing kan meneruskan sebelumnya awalnya apik bablas tanduran itu yang bikin tanduran. Nah ini awalnya seminggu terus belum 12 minggu kecuali di itu angel. Makanya pendidikannya itu dari awal penanganan man asyrakat bidayatuhu asyrakat nihayatuhu itu berlaku untuk umum, untuk pemilu ataupun yang lain. Lihat keadaan sebelumnya, pikir ini apa orang boleh, nah apa yang tahu bagus apa, nah orang biasanya bagus orang. Maka anak-anak kita dari sholatnya, ngajinya, ngaji tenanan, di pesantrenkan atau sekolah tenanan, didikan agama tenanan. Intinya nanti siapapun kita, keturunan kita, semoga masuk dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Di standar Rasulullah, manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia apapun profesinya. Yang penting adalah nanti memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Ini adalah masuk di wilayah khairun nas. Cuma memang manfaat tertinggi adalah warasatul anbiya, atau tingkat tertinggi warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Maka bagi yang anak-anak yang siap dipesantrenkan itu bagus, yang belum siap agamanya dikuatkan sambil sekolah ataupun yang lain. Kemudian bagi kakung-kakung, nah ini sama saling mengingatkan seperti tadi, kalau kita ini kadang ikut turut, sekolah ikut turut kadang ini banyak masjid-masjid kosong. Karena apa? Karena orang Islam yang lagi kurang peduli dengan masjid dan musola. Dulu Rasulullah ketika datang di Madinah itu ada 2 yang dibuat oleh Rasulullah yang utama, sehingga menjadi Madinah Munawarah, yakni membangun masjid, memakmurkan masjid, dan mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Saat ini kita tinggali banyak masjid kosong dari jamaah, padahal masjidnya lebih bagus dari masjid Rasulullah.
Masjid Rasulullah itu lantainya pasir, nggak ada lampu, nggak ada tempat wudhu. Sehingga orang munafik itu bisa kali subuh nggak sholat karena memang gelap, nggak kelihatan. Tapi yang itu tertutup. Apabila monggo masjid kita makmurkan, musola kita makmurkan orang yang menuju masjid dalam jaminan Allah. Melalui kita menghidupkan masjid, membiasakan masjid, keberkahan akan datang. Masjid menurut jantung itu masyarakat, jadi jantung yang boleh jantung besar itu semua akan datang penyakit macam-macam. Masjid menurut jantung kebaikan masyarakat. Nah, masjid ramai, insya Allah masyarakat itu ramai. Kalau jamaah sholat menikah perlu kita kencang banget. Ini sunnah terbesar, termasuk sunnah terbesar yang Rasulullah selenggarakan. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat, fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Yang lain fardu kifayah sampai ada yang berpendapat fardu ain. Maka sholat jamaah perlu kita tingkatkan sehingga kita standar ini Gusti Allah. Nek HP kita berbunyi pas nanti makan, ada ini makannya tinggal tempat jual tinggal bahkan pas penting kumpulannya ding ini kalau pas minggu tahlilan apa nih kan HP murid itu kecil padahal pas itu acara itu setiap panggilan telepon biasanya orang akan bergegas menyambut padahal kadang nggak penting kadang guyonan tapi tetap segera nih tapi panggilan Allahu Akbar terus kalau biasa kan jadi kita ini sudah terkalahkan panggilan Allah Allahu Akbar yang menggema Allah Maha Besar seolah nggak mengesankan kepada kita. Cuek saja, publis saja. Padahal panggilan telepon, rokakan sini bisa langsung bergegas. Kita WC selak susu ke soto ngasih salin langsung cepat-cepat. Tingkatan kita sudah separah ini. Panggilan Allah nggak diperhatikan itu bukan berarti ada panggilan telepon dicuekin betul. Tapi kita ini sekedar pembantu. Panggilan orang kita segera kembali panggilan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sampai ada orang memberikan tafsir yang kita pernah baca misteri sholat subuh. Misteri sholat subuh di situ disampaikan orang Eropa, sebagian orang Eropa Amerika karena sibuknya kerja di antara mereka nggak semua antaranya perginya pagi-pagi pulang sudah malam. Dia itu akhirnya mikir gimana supaya bisa bangun lebih awal. Dia bangun lebih awal hanya untuk apa? Hanya untuk ngajak jalan-jalan anjingnya. Itu dalam buku misteri sholat subuh. Di situ dijelaskan di antara mereka orang rela bangun pagi hanya ingin ngajak jalan-jalan anjingnya. Nah kita orang mukmin yang sudah bisa mendengar as-sholatu khairum minan naum, masuk kalah dengan mereka. Kecintaan mereka dengan anjingnya sanggup membangunkan tidur. Itu orang sana itu yang senang kalau asul rela bangun pagi dengan ngajak jalan-jalan itu. Nek daerah mereka itu yang golongan rasa yang sapi yang kambing itu nek dalu-dalu itu kok kandangnya ini kambing ini gembak-gembet sapi itu turun-turun buat itu langsung itu endang-endang apa? Allah pantu suara berdua semua dulu buat apa? Enggak tangi apa teman-teman? Tangi, kok kayak kecil mati lah 6 juta ya. Nah, sapi malah 20 juta. Segera bangun. Alhamdulillah nih, ada mama nih keturunan ini. Ini kulit kambingnya mbak, mbak sapi ini gemuk-gemuk ini langsung lompat ini. Kemudian budidasanya. Tapi as-sholatu khairum minan naum. Itu perbedaan yang sangat jauh kita ini. Mengapa suara Allahu Akbar tidak menggetarkan hati kita? Tadi Qorin membaca Baidah Qur'an. Baidah Qur'an ayat itu zadatum iman. Ketika dibacakan itu gemetar hati. Dipanggil Allahu Akbar. Masih tetap selimutan asik. Nek dicelui kamu kambing segera lompat bergegas. Telepon emoni langsung diangkat. Tapi Allahu Akbar, Allah pakai sudah pakai Allahu Akbar itu. Allah Maha Besar, semuanya kecil, diulang 4 kali itu. Tapi kok nggak masuk itu. Wah ini maka perlu kita segera berubah sebatas kebesaran Allah masuk sehingga mendengar panggilan Allah. Gusti Allah sing manggil, Gusti Allah sing nyukupi kabeh, segera menuju panggilan Allah. Insya Allah semua urusan
dibereskan kali Pak, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin yang Allah sampaikan bilangan pun tak menawi kebablasan betul mengapunten mugi pertemuan mereka jadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan mengingatkan kita untuk berbicara kepada Allah dan memberikan semangat kepada anak-anak kita, generasi kita untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat, masuk kepada hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Samsul.